Okay, good morning, Matthew level. How are you this morning? Welcome back to our thematic class for today. So, today we are going to our next material is tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Okay, anak-anak teacher, before we start our class, let's pray together. Let's pray. Dear Lord Jesus, say thank you for all blessing. Now we want to study thematic. Please bless and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Okay, thank you, Marcel. Okay, now we are going to the purpose of our material for today. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Oke, yang pertama, dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Yang kedua, dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan tepat dan dapat menggunakan kalimat ajakan dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar yang terdapat pada sebuah rumah dengan tepat. Dapat menyusun berbagai bentuk bangun datar untuk membentuk pola pengubinan dengan benar. Dapat menyusun bangun datar membentuk pola pengubinan monohedral dengan tepat. Oke, anak-anak teacher, sekarang kita masuk ke tematik halaman 38. Oke, di halaman 38 di situ ada ayo membaca, akan dibacakan teman kita Mars. Ayo membaca kita ya. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Di dekat rumah Nina dibangun taman bermain baru. Adakah banyak permainan anak-anak di sana? Nina dan Adi ingin sekali ke sana. Ragakan percakapan berikut dengan temanmu. Nina, Adi, kamu tahu tidak, taman bermain di dekat lapangan sudah dibuka. Adi, benarkah Kak? Kita bisa bermain di sana dong, Kak. Ada permainan apa saja di sana, Kak? Nina, ada ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Adi, ayo kita ke sana, Kak. Nina, kita izin ibu dulu ya, Di. Adi, baik, Kak. Terima kasih. Thank you, Marcel. Oke, di halaman 38 di situ ada sebuah percakapan antara Nina dan Adi. Nah, antara percakapan Nina dan Adi di situ ada sebuah kalimat ajakan. Oke, menurut anak-anak teacher, di manakah yang disebut dengan kalimat ajakan? Yang mana? Ayo. Oke, good. Oke, perhatikan. Tetapi sebelumnya teacher mau sampaikan, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Oke ya, berarti kita mengajak orang lain. Oke, paham anak teacher? Nah, kalimat ajakan yang ini, yang teacher garis bawah ini. Ayo kita ke sana, Kak. Berarti siapa yang diajak di situ? Kakak Nina. Pintar. Oke, perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah kalimat ajakan yang tepat. Nah, perhatikan dulu gambarnya ini, Nak. Di mana menurut anak teacher kalimat ajakan yang tepat berdasarkan gambar ini? Oke, good. Yang paling benar adalah ayo kita main ayunan. Oke ya.
Paham anak teacher ya mengenai kalimat ajakan? Berarti kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Pintar anak teacher semuanya. Oke, di halaman 39 di situ ada tulisan mengenai ayo menulis. Jadi perhatikan, di situ ada tiga gambar tentang apa yang mereka lakukan di sebuah taman tersebut. Nah, perhatikan di sini, di dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan anak-anak itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi menurut anak teacher, apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, berarti manfaatnya adalah supaya lingkungan kita menjadi bersih, rapi, penyakit. Ya kan, kalau lingkungan kita jorok, apa yang terjadi yang ditimbulkan? Banyak lalat. Berarti lalat itu akan menyebabkan kita menjadi sakit, nyamuk juga. Ya kan anak teacher ya? Paham ya mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Berarti dilakukan secara bersama-sama. Oke, di sini juga teacher jelaskan contoh kegiatan kita yang kita lakukan secara bersama-sama. Oke, yang pertama kerja bakti. Ada yang suka kerja bakti? Oke, yang kedua piket kelas. Yang ketiga makan bersama juga. Yang keempat, mengerjakan tugas kelompok, tetapi jangan mengerjakan PR secara bersama-sama, itu tidak bagus. Tetapi kalau tugas kelompok baru dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian belajar bersama, menonton TV bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Nah, anak teacher, pasti tahu kan contoh kegiatan kerjasama lagi kan? Oke ya, sudah tahu kan, lebih banyak lagi nanti ya. Oke, perhatikan apa manfaat melakukan kerjasama ini antara ini, temennya, dan yang lainnya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah membuat pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, membuat hubungan semakin erat. Pasti dong, karena apa? Kan saling mengajak, ya kan? Jadi saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, itu adalah pasti. Karena apa? Kalau kita lakukan secara bersama-sama, jadi cepat selesai, kemudian lingkungan kita akan semakin bersih. Oke, anak teacher. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang dilakukan Nina dan teman-temannya adalah membersihkan tempat umum atau taman secara bersama-sama. Yang kedua, apa manfaat kegiatan tersebut? Membuat tempat umum menjadi lebih bersih, rapi, indah, dan lain sebagainya. Paham ya, anak teacher? Oke, kita lanjut ke halaman 40. Oke, di halaman 40 di situ dijelaskan tentang ada gambar permainan. Nah, ketika kalian masih taman kanak-kanak, paling pasti yang namanya ini main pelosotan, ya kan? Kenal kan? Tahu kan main pelosotan, Nak? Ya, pasti tahu dong. Oke, di halaman 40 di situ ada dijelaskan nanti mengenai gambar bangun datar. Oke, perhatikan. Ini gambarnya apa, Nak? Iya, adalah gambar segitiga. Kemudian yang kedua, gambar apa? Gambar kedua adalah persegi. Yang ketiga adalah persegi panjang. Yang keempat adalah lingkaran. Nah, perhatikan di manakah letak bentuk-bentuk itu kita temukan di dalam gambar. Yang pertama ini disebut dengan tadi apa? Segitiga. Yang kedua, nah itu disebut dengan persegi. Yang ketiga itu disebut dengan persegi panjang. Yang keempat, di mana lingkarannya gambarnya? Iya, pintar. Ini gambar lingkaran. Oke ya. Itu disebut apa tadi teacher bilang? Bangun datar. Oh iya teacher, apa itu bangun datar? Nah, teacher sampaikan di sini pengertian bangun datar. Nah, bangun datar itu adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Maksudnya, perhatikan di sini. Ini dibatasi ya, Nak. Ini garis lurusnya. Garis lengkung katanya ini. Itu adalah pengertian dari bangun datar. Dan yang kedua, tidak memiliki ruang.
Jadi kalau kita isi misalnya sesuatu di sini, dia tidak akan bisa ditampung. Karena apa? Tidak memiliki tempat atau ruang. Jadi paham ya arti bangun datar itu, nak? Oke, good. Kita masuk ke contoh. Perhatikan contohnya di sini. Contoh bangun datarnya. Tadi sudah disampaikan lebih banyak lagi. Ini persegi panjang, jajar genjang. Ini gambarnya ya, yang warna hijau ini ya, nak. Kemudian ini disebut dengan persegi, kemudian trapesium, ada lagi belah ketupat, kemudian ada lagi segitiga, ada lagi lingkaran. Jadi itu disebut dengan jenis-jenis dari bangun datar. Oke, paham anak-anak teacher? Sekarang kita masuk ke halaman 41. Di halaman 41, perhatikan dulu anak-anak tersebut yang mereka lintasi melalui sepeda tersebut. Nah, di situ ada bangun datar yang dapat disusun berbentuk pola. Misalnya ubin yang disusun pada jalan taman. Perhatikan contohnya. Jadi ini termasuk disebut dengan pengubinan. Apa itu pengubinan, teacher? Oke, perhatikan di sini. Pengubinan itu adalah pemasangan atau penutupan bangun datar dengan bangun-bangun yang lain disebut dengan pengubinan. Jadi ditutup dia ini. Perhatikan ini ya, ditutupi dengan bangun datar. Itu namanya pengubinan. Jadi disusun rapi dia, nak. Oke. Kemudian perhatikan di sini. Ini disebut dengan persegi. Nah, ini dari mana kita lihat di sini? Berarti dari gambar ini bahwa bangun datar yang digunakan adalah persegi. Oke. Perhatikan gambar berikut, pasangkan gambar rangkaian bangun datar dengan bangun penyusunnya. Perhatikan gambar ini. Oke, gambar 1. Kemudian yang kedua, gambar 2. Ada 3 gambar, gambar 3. Jadi menurut anak-anak teacher, ini disebut pengubinannya menggunakan bangun datar apa ini, nak? Yang gambar 1 ini. Oke, pintar. Itu adalah persegi panjang. Ini ya, disusun dia rapi, nak. Ini itu disebut dengan persegi panjang. Yang kedua apa? Ya, belah ketupat. Ini tadi kan sudah tersampaikan kan jenis-jenisnya. Itu tulisan pengubinan belah ketupat. Yang ketiga adalah ini adalah gambar apa ini? Ini, nak? Iya, itu adalah segi banyak ya. Oke, paham sampai di sini anak-anak teacher? Oke, good. Kita masuk ke ayo berlatih. Untuk materi berlatihnya hari ini adalah halaman 42 tematiknya ya, nak. Oke, thank you for your attention and before we close, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to finish our lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. God bless you.